Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu Pekan Advent ketiga, 18 Desember 2021. Bacaan dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Aprilia Anastasia Yuliani Alma dari Malang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini tentang persiapan hati menyambut lahirnya Sang Penyelamat dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Hari Raya Natal semakin mendekat, dan waktu akan terus berputar, seakan sedikit demi sedikit mulai meninggalkan suasana dan keadaan pada masa yang silam. Mengapa saya mengatakan demikian? Tentu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sudah bisa memastikan bahwa dari tahun ke tahun, suasana Natal yang terjadi pada tahun 2000 tahun yang silam mulai terasa berubah sesuai dengan keadaan, situasi, dan suasana di mana perayaan Natal diadakan. Kita yakin tiap daerah, tiap kota, dan negara juga merayakan Natal dengan tradisi dan suasana yang berbeda. Maka hal ini pun yang terjadi dengan kita di Indonesia. Biasanya Natal dirayakan setiap tahun dengan penuh sukacita dan megah. Namun pada tahun ini, dengan melihat dan mempertimbangkan situasi yang sedang terjadi di negeri kita, maka Natal dirayakan dengan sukacita, meski
di tengah duka cita. Barangkali dengan situasi dan keadaan yang saat ini kita alami, kita percaya saja bahwa Tuhan punya rencana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berat rasanya hati saya untuk menyampaikan makna perayaan Natal yang sesungguhnya warta gembira dan penuh cinta dengan keadaan dan situasi negara kita yang saat ini sangat memprihatinkan. Namun apapun situasi dan keadaannya, Natal tetaplah warta yang membawa sukacita dan penuh cinta. Sukacita itu hadir karena di saat itu kita diingatkan kembali oleh gereja bahwa kita kedatangan tamu agung, yakni Sang Juru Selamat bagi semua umat di dunia, yang hadir dengan membawa kepenuhan cinta. Yesus bukan hanya cocok dengan arti namanya, Yesus yang dalam bahasa Ibrani berarti penyelamat saja. Namun, arti nama Yesus juga memiliki arti, yaitu Immanuel, yang berarti Allah yang selalu menyertai umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sudah tiba saatnya. Mari kita tetap berbangga memiliki Yesus sebagai penyelamat hidup kita. Meskipun dalam dunia kita pun tidak bisa luput dari kesusahan dan kesulitan hidup. Namun iman kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat janganlah dibuat luntur. Janganlah sampai hilang. Biarpun Yesus Sang Penyelamat itu lahir secara sangat sederhana, hanya di sebuah kandang yang hina, juga hanya melalui seorang perawan Maria yang kecil dan remaja. Namun ingat, Yesus berasal dari keturunan Daud. Yusuf sebagai bapak angkat Yesus memiliki darah keturunan raja yang besar dan ternama. Sedangkan Yesus sendiri adalah dari Roh Kudus, Roh yang adalah milik Sang Maha Kuasa. Maka Yesus bukan hanya lahir sebagai manusia biasa saja. Satu hal yang amat perlu kita sadari, bahwa kita semua yang percaya dalam namanya telah resmi diangkatnya sebagai saudara, saudari, bahkan Ibu Yesus sendiri. Ini yang harus kita bangga. Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai saudara-saudari Yesus, seperti yang Yesus pernah katakan dalam kutipan Injil yang lain dalam kitab suci, maka pertanyaannya ialah, bagaimana reaksi kita menanggapi maksud baik Yesus ini dalam hidup kita selanjutnya? Apa yang bisa kita lakukan supaya pantas disebut sebagai saudara-saudari Yesus yang memiliki satu ibu dengannya, yaitu Bunda Maria? Kemudian sejauh mana hati kita mempersiapkan diri menyambut pesta Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan? Adakah di sana ketulusan? Adakah di sana kesederhanaan? Adakah di sana kesetiaan? Dan adakah di sana semangat rela berkorban demi kebahagiaan sesama di sekitar kita? Barangkali itulah pesan Injil yang pantas kita renungkan pada hari ini, dan semoga semangat kita dalam menyongsong perayaan Natal tahun ini dipenuhi dengan berkat Tuhan dan sukacita. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.